Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi Akidah Akhlak kelas 4, pokok bahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Masih semangat anak-anak ya, walaupun masih belajar di rumah secara daring, anak-anak harus tetap semangat, tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Perhatikan ketika Bapak Ibu menjelaskan melalui daring, melalui video semacam ini, anak-anak harus perhatikan betul-betul. Baiklah, pada hari ini iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yang perlu kita bahas pada pagi hari adalah yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Perbedaan kitab dan suhuf serta pengertiannya, kemudian fungsi diturunkannya kitab. Kemudian kitab-kitab itu sendiri adalah yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Perhatikan baik-baik, kemudian nanti bila ada tugas dikerjakan dengan sesama. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia sehingga mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan ke akhirat. Jadi kalau ingin kehidupannya selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti, maka kita dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berpedoman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Pengertian suhuf, kitab dan perbedaannya. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul seperti kitab ya juga melalui malaikat Jibril, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi perbedaannya adalah kalau kitab itu sudah dibukukan, sudah dijilid menjadi sebuah buku, kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran. Persamaannya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ada beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi. Yang pertama, Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf, 30 lembar. Nabi Sis menerima sejumlah 50 suhuf. Nabi Ibrahim menerima sejumlah 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Jadi Nabi Musa ini selain menerima suhuf juga menerima kitab. Fungsi diturunkannya kitab. Untuk apa? Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Baiklah, kita bahas satu persatu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam Taurat itu sudah dijelaskan siapa nabi terakhir nanti. Di dalam Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Antara yang benar dan yang salah. Jadi sama dengan yang di dalam Al-Quran. Ada beberapa isi di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada yang sama, tetapi kemudian diperjelas, dilengkapi di dalam kitab Al-Quran. Berikutnya, isi kitab Taurat itu ada 10 isinya. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Jadi di dalam kitab Taurat sudah ada larangan untuk menyembah patung. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ya. Jadi dibuat main-main. Nama Allah dibuat main-main. Perintah menyucikan hari Sabtu. Di Bani Israel itu hari Sabtu itu dianggap hari keramat. Tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh melakukan hal-hal dosa di hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. Ini sama di dalam Al-Quran juga ada semuanya ini. Kemudian yang ketujuh, larangan berbuat zina, larangan mencuri, dilarang mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Ini 10 isi kitab Taurat itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kecuali yang perintah menyucikan hari Sabtu, ini tidak ada. Berikutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kiptiah. Ajaran kitab Zabur berisi zikir, berisi doa, nasihat, puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berupa nyanyian-nyanyian atau pujian-pujian kepada Allah. Kitab Zabur merupakan pedoman bagi kaum Bani Israel pada zaman Nabi. Berikutnya, kitab Injil. Kata Injil dalam bahasa Arab disebut bisyarah, yang artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani yang mengajarkan kepada kaumnya untuk hidup sederhana atau zuhud dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ini Injil yang asli teman-teman. Ajarannya apa? Kitab Injil itu satu, ya sama, semuanya kitab sebenarnya sama. Intinya adalah perintah agar menyembah Allah, menyembah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah. Semua kitab seperti itu isinya.
Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Jadi mungkin kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, maka disempurnakan di dalam kitab Injil itu. Itu juga nanti Al-Quran. Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelum yang diturunkan Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Ini disempurnakan di dalam Al-Quran. Berikutnya, ajaran berisi ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, sifat rakus. Ini ajaran, salah satu ajaran pokoknya di dalam kitab Injil itu. Berikutnya, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kecuali yang sudah tidak zamannya, maka disempurnakan. Dalam kitab Injil juga menjelaskan akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga disebutkan di dalam kitab Taurat. Juga menjelaskan bahwa nanti akan datang Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini nanti tidak tuntas, nanti akan saya jelaskan di minggu depannya. Apa kitab Al-Quran itu? Kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, baik di Mekah maupun di Madinah dengan bahasa Arab, ya. Sebagai pedoman hidup dan membacanya merupakan ibadah. Makanya kita harus selalu rajin membaca Al-Quran di rumah. Walaupun dalam situasi pandemi semacam ini, kita tetap harus banyak membaca Al-Quran. Karena satu huruf diganjar satu pahala. Kita membaca suratul Fatihah saja sudah berapa ratus ganjaran yang kita dapatkan. Dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, dan Injil. Dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu, artinya sebelum kitab Al-Quran. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi turunnya Al-Quran itu bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan turunnya kepada Nabi Muhammad itu beberapa cara. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad pernah kumpul, kemudian Nabi Muhammad diam. Sahabat bertanya, kenapa Nabi Muhammad diam? Ternyata Nabi Muhammad sedang menerima wahyu dari Allah. Pernah juga malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Ya, ini pernah menyerupai seorang laki-laki yang sangat ganteng dengan berbaju serba putih mendatangi Nabi Muhammad, kemudian menyampaikan wahyu. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Ini kadang-kadang yang ini termasuk yang sulit bagi Nabi Muhammad. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud yang asli. Ini ketika Isra Mi'raj, malaikat menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Baiklah, karena waktunya terbatas, akan kita lanjutkan materi iman kepada kitab Allah, khususnya iman kepada Al-Quran lebih detail lagi pada minggu depan. Baiklah anak-anak, tolong materi iman kepada kitab-kitab Allah dibaca berulang kali di LKS halaman 21 sampai 24. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, tetap rajin membaca dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Akhir kalam, wassalamualaikum.